Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai keterbagian. Baik, untuk sifat keterbagian sendiri, ini berbunyi adalah sebagai berikut. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat, dengan A tidak sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian hingga B sama dengan A dikali C, dengan C adalah bilangan bulat. Sekali lagi, misalkan ini terdapat dua buah bilangan bulat, ini kita sebut A dan B, di mana A-nya tidak sama dengan 0, maka A habis dibagi B, A habis membagi B, A habis membagi B, jika terdapat bilangan C sehingga bahwa B itu sama dengan A dikali dengan C, dengan C adalah bilangan bulat. Kemudian untuk notasi habis membagi, jadi ini kita notasikan, ini kita notasikan A habis membagi B, berarti ini notasinya adalah ini garis tegak B, ini dibaca A habis membagi B. Kemudian untuk yang tidak habis membagi, berarti notasinya adalah A, ini notasinya itu A, ini garis tegak, kemudian kita catat. Yang atasnya adalah A habis membagi B, yang bawah dibaca adalah A tidak habis membagi B. Kemudian untuk lebih memperjelas, kita lihat ke contoh, misalnya kita punya bahwa ini 3/21, ini contoh misalnya 21 bagi dengan 3. Nah, ini pertanyaan adalah apakah 3 nih habis membagi 21, apakah 3 apakah 3 habis membagi 21, Berarti dari contoh ini kita punya bahwa A nya sama dengan 3, dan B nya itu sama dengan 21. Berarti sekarang kita akan membentuk menjadi B sama dengan A dikali C, Berarti kita akan mencari apakah terdapat C, sedemikian hingga bahwa apakah terdapat C, apakah terdapat C, ini sedemikian sehingga SDH ini sedemikian sehingga bahwa B nya di sini 21, bahwa sedemikian sehingga bahwa 21 ini sama dengan A, berarti ini 3 dikali dengan C, Berarti di sini sama saja, artinya 3 dikali berapa sih? Yang menghasilkan 21. Nah, di sini kita tahu bahwa 21 itu sama dengan 3 dikali dengan 7. 3 dikali dengan 7. Ini jadi ini terdapat C sama dengan 7, sedemikian sehingga 21 itu sama dengan 3 dikali dengan 7, Nah, ini kesimpulannya, karena kita menemukan C bilangan bulat, kesimpulannya adalah bahwa 3 habis membagi 21. Kemudian contoh kedua, misalnya kita punya contoh kedua itu, ini apakah apakah 3
apakah 3 itu habis membagi 20? Ya. Apakah 3 itu habis membagi 20? Ya. Nah, di sini caranya adalah kita membagi 20 dengan 3 ya. Coba kita kerjakan dulu nih, berarti ini 20 dibagi dengan 3. 20 bagi 3 ya, yang mendekati itu 96. Oke. Kemudian ini hasil 18 ya, kemudian ini sama dengan 2 ya. 2 bagi 3 tidak bisa ya. Nah, berarti ini artinya bahwa ya ini disebut sebagai hasil bagi ya. Nah, yang ini disebut dengan sisa. Berarti di sini karena 20 bagi 3 itu tidak bisa ya. Dengan kata lain, kita tidak dapat menemukan nilai C ya. Ini tidak dapat ya menemukan ya, nilai C sedemikian sehingga 20 itu sama dengan 3 dikali C ya. Berarti kan di sini tuh kita tidak dapat menemukan ya nilai C ya sedemikian sehingga bahwa 3 dikali C itu sama dengan 20 ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, tidak ada perkalian 3 ya yang menghasilkan 20 ya. Tidak ada perkalian 3 yang menghasilkan 20. Ini jadi bahwa 3 tuh ya tidak habis membagi 20. Sekali lagi, untuk menentukan apakah 3 habis membagi 20 ya, kita cukup mencari ya apakah 20 itu dapat dibagi oleh 3 ya. Jika dapat dibagi berarti jawabannya habis membagi ya. Jika tidak dapat dibagi itu jawabannya tidak habis membagi ya. Misal contohnya saya punya sini contohnya misalnya 60 dan 4 ya. Nah, berarti kan di sini kita tahu bahwa 60 bagi 4 itu sama dengan 15 ya. Nah, di sini artinya bahwa 4 itu habis membagi dengan 60. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi, misalnya 30 bagi dengan 5. Ya. Ini kan hasil 6 ya. Berarti ini 5 itu habis membagi 30. Ya. Kemudian 4 kali 5 dengan 4 ya. Nah, di sini misalnya 4 kali 5 dan 4 ya. Nah, 4 kali 5 dibagi dengan 4 itu tidak bisa ya. 4 kali 5 tidak bisa dibagi oleh 4 ya. Jadi kita simpulkan bahwa 4 tidak habis membagi 45. Baik, kita lanjutkan ke sebuah teorema ya. Ini dinamakan dengan teorema Euclidean ya. Nah, jadi teorema Euclidean ini adalah lanjutan dari terkait dengan sifat keterbagian tadi ya. Nah, di sini teoremanya mengatakan bahwa misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan N lebih besar dari 0. Sekali lagi, dengan N lebih besar dari 0, jika M dibagi dengan N ya, jika M dibagi dengan N ya, maka terdapat dua buah bilangan bulat tunggal ya, N disebut dengan hasil bagi, dan R ya, jadi terdapat dua buah bilangan bulat tunggal Q dan R ya, di mana Q disebut hasil bagi dan R disebut dengan sisa. Sedemikian sehingga M-nya ya, M ini sama dengan N dikali Q ya. Ini N dikali Q tambah R ya, di mana R itu antara 0 dan N ya. R itu dari 0 sampai N ya. Oke, misalnya kita punya contoh ini ya. 100 ini contoh ya.
Misalnya 105 ya, ini dibagi 5 ya. Nah, sekarang kita akan membentuk menjadi ini ya, membentuk 105 dibagi 5 ini menjadi bentuk SD nih. M sama dengan NQ dikali dengan R ya. Oke. Nah, dari contoh ini ya, berarti kita punya bahwa M-nya ini 105 ya, dan Q-nya itu sama dengan N ya, dengan N-nya ini sama dengan 5 ya. Jadi N ya, jika kita bandingkan N dan N ya, N itu selalu lebih kecil dari N ya. Selanjutnya sekarang untuk membentuk seperti ini ya, kita akan membagi ya, kita membagi 105 dengan 5. Berarti ini kita bagi 105 dibagi dengan 5 ya. Ini hasilnya 10 bagi 5 2 ya. Kemudian 10, kemudian kita kurangkan, ini turun 5, ini 21 ya. Nah, berarti ini ya, ini disebut dengan Q ya, ini hasil bagi ya. Kemudian ini sisa. Nah, ini dengan F. Karena itu kita dapat menuliskan bahwa 105 dibagi 5 itu sama dengan ini 105, ini M ya, sama dengan N. N-nya 5, Q-nya hasil baginya 21. Kemudian tambah dengan sisa. Sisanya adalah 5. Jadi 105 dibagi 5 itu dapat dituliskan sebagai 105 sama dengan 5 tambah 21 ditambah dengan 5 ya. Kemudian contoh berikutnya ya, ini misalnya contohnya kita punya 97 ya, ini maaf 97 maksudnya ya, 97 ya, dibagi dengan 5 ya. Berarti ini kita mendapatkan bahwa M-nya 97 dan N-nya sama dengan 5. Kemudian kita bagi, maaf ini 97 ya, 97 oke. Sekarang kita bagi, berarti ini 97 dibagi dengan 5 ya. 9 bagi 5 1. 9 kali 1 5, kita kurangkan 9 kali 5 4 ya. Kemudian kita turunkan. Nah, 47 bagi 5 itu sama dengan 95 ya. Maaf 9. 5 kali 9 ini sama dengan 45. Kita turunkan ini saya 2. Berarti ini kita dapat Q-nya ya. Kita dapat Q-nya 19. Kemudian kita dapat R-nya ini sama dengan 2 ya. Selanjutnya sekarang kita akan menuliskan bahwa M itu 9 NQ tambah dengan R ya. Nah, di sini berarti N-nya ini sama dengan 97 ya. Kemudian N-nya sama dengan 5. Kemudian dikali dengan Q. Q-nya adalah 19 ya. Kemudian tambah R. R-nya itu ya, R-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti 97 itu sama dengan 5 kali 19 ditambah dengan 2. Nah, sekarang bagaimana jika N-nya negatif ya? Nah, bisa, ini kan N-nya positif ya. Bagaimana jika N-nya negatif? Nah, di sini nanti kita punya contoh. Misalnya kita punya M-nya tuh ya. Ini negatif 22. Nah, dibagi dengan 5 misalnya. Negatif 22 dibagi dengan 3. Ini dibagi dengan 3. Berarti ini kita punya bahwa M-nya negatif 22 dan N-nya itu sama dengan 3 ya. Angka pertama adalah ya, angka pertama itu adalah kita bagi ya negatif 22 dengan 3 ya.
Nah, di sini ya, di sini syaratnya adalah sisanya itu ya, sisanya itu harus positif ya. Nah, di sini ingat sisanya harus positif. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini kan R nih ya R nih lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian kurang dari N ya. Berarti di sini R-nya adalah positif ya. Nah, sekarang kita bagi ya. Nah, negatif 22 dibagi dengan 3 ya. Berarti ini kita cukup bagi 22 dulu ya. Ini 22 dibagi dengan 3. Ini kan hasilnya ini sama dengan 7 ya. Kemudian ini 21, nah sisa 3 ya. Nah, khusus untuk yang negatif ya, khusus untuk yang negatif, nih hasil dari pembagian ini ya, kita eh, kita tambahkan satu ya. Hasil pembagiannya kita tambahkan satu sehingga nih hasilnya sama dengan 8 ya. Nah, nih di sini nah ya, ini akan menjadi key-nya nih yaitu 8. Akan tetapi karena ini negatif ya, berarti ini kita tambahkan negatif ya. Nah, berarti key key-nya ya, key-nya tuh sama dengan negatif 8. Nah, sekarang R-nya berapa? Nah, di sini ya kita harus cari R-nya. Berarti kan kita ingin menuliskan bahwa M itu sama dengan N ya. N kali Q sama dengan R ya. Nah, N-nya berapa? N-nya sama dengan 22. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 3 ya. Kemudian Q-nya itu kita kurung saja. Q-nya adalah negatif 8. Nah, sekarang ya, cara gini. Ini kan kita kalikan ya kita kalikan. Ini kan 3 kali negatif 8 itu sama dengan 24 ya. Yang kiri kan 22. Nah, di sini tambah berapa nih? Negatif 24 tambah berapa agar hasilnya sama dengan negatif 22. Nah, di sini berarti ini kita harus tambahkan dengan 2 ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini ya sisanya itu sama dengan 2. Oke, sisanya sama dengan 2 ya. Nah, ini khusus untuk yang negatif ya. Jadi untuk yang M-nya negatif ya, kita cara SP ini. Ya. Oke, untuk lebih jelas kita ke contoh yang lain lagi ya. Misalnya kita punya uh, ya kita punya contohnya kita langsung saja ini M-nya negatif 43 ya, dan N-nya sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita bagi dulu nih, 43 dibagi dengan 3 ya. 43 bagi dengan 3. Nah, berarti ini kan 4 bagi 3 1 ya. Kemudian ini 3 kita kurangkan ini 1 ini 3 ya. Selanjutnya 13 bagi 3 itu sama dengan 13 bagi 3 itu sama dengan 14 ya. Nah, 3 kali 4 14 ya. Oke, selanjutnya kita akan punya nih. Kita punya hasilnya 14 ya. Nah, tapi karena M-nya negatif ya, kita ambil ya, kita ambil hasilnya itu lebih lebih besar satu dari sini ya. Berarti kita tambahkan satu dari hasil pembagian nih. Berarti ini hasilnya 15 ya. Kemudian karena M negatif berarti ini jadi min. Nah, ya. Nah, ini akan menjadi Q-nya ya. Q-nya itu negatif 15. Nah, berarti nanti ini kita dapatkan bahwa bahwa M eh, ini kan kita punya bahwa M sama dengan N kali Q tambah R ya. Nah, M-nya ini kan sama dengan negatif 44. M-nya itu sama dengan negatif 44 ya. Berarti ini negatif 44 sama dengan N-nya berapa? N-nya 3. Q-nya kita dapatkan negatif 15. Nah, R berapa? Nah, R-nya adalah berarti ini
kita coba hitung kembali, berarti kan jadinya negatif 44, 3 kali negatif 15 itu sama dengan negatif 45. Nah, sekarang kita akan mencari negatif 45 tambah berapa nih? Biar hasilnya sama dengan negatif 44 ya. Nah, berarti di sini kan seharusnya ditambah dengan 1 ya. Nah, berarti di sini sama dengan 1. Oke. Nah, inilah bentuk dari eh, M ya. M sama dengan N tambah dengan Q ya. Nah, ya bentuknya. Nah, negatif 44 itu sama dengan 3 dikali negatif 15 tambah dengan 1 ya. Oke, contoh berikutnya lagi ya. Contoh terakhir. Nih kita punya M-nya itu sama dengan negatif 212 ya. Dan N-nya itu sama dengan 7. Nah, berarti di sini kita bagi ya. Kita bagi 212 dibagi dengan 7 ya. 21 bagi 7 itu sama dengan 3. Ya. Kemudian 3 kali 7, 21. Kita kurangkan, ini 2 ya. 2 bagi 7 tidak bisa ya. Nah, ini berarti ini kita tambahkan 0. Oke. Kemudian, nah ini tambahin 0 lagi ya. Nah, berarti hasilnya 200. Nah, ini 212 dibagi 7 itu sama dengan 30. Ya. Nah, sekali lagi karena M-nya negatif ya, kita tambahkan 1 ya dari hasil pembagiannya. Berarti ini hasilnya 31. Kemudian kita tambahkan dengan tanda negatif. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini adalah Q-nya. Ya. Berarti ini kita dapatkan bahwa negatif 212 itu sama dengan N kali Q. N-nya 7. Q-nya ini sama dengan negatif 31 ya. Nah, tambah berapa? Nah, di sini kita hitung terlebih dahulu. Berarti ini 2. Nah, ini negatif 212 atau 212 itu sama dengan 7 dikali negatif 31 ya. Kita hitung. Ini 7 ya. 7 kali 1, 7. 7 kali 3, 21. Nah, berarti hasilnya negatif 217. Ya. Nah, kemudian kita akan cari nih ya. Negatif 217 ya. Negatif 217 ditambah berapa? Biar hasilnya itu sama dengan negatif 212. Ya. Nah, di sini kan seharusnya ini ditambah dengan 5 ya. Nah, berarti ini, nah ini hasil seperti ini ya. Berarti dengan M-nya negatif ya, negatif 212 dan N-nya 7, kita dapat menuliskan menjadi negatif 212 sama dengan 7 dikali dengan negatif 31 tambah dengan 5 ya. Jadi teorema ini nanti akan kita gunakan ya di pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana cara kita mencari terkait dengan FPB ya, atau faktor persekutuan terkecil ya. Jadi nanti kita akan mencari faktor persekutuan terkecil dengan menggunakan teorema Euclidean. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.